Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah penuh dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita selaku mukmin mukminah, muslim muslimah untuk merenungkan ayat-ayat Allah, untuk mentadabburinya dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi. Mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatih, agar kaum mukminin, kaum muslimat, al-mukminat, al-muslimat merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar pula diambil ibrah, diambil pelajaran bagi mereka yang memiliki akal. Sejenak kita akan renungkan satu surat dalam Al-Quran yang insya Allah kita semua nahfaduha, kita semua menghafalnya. Bahkan adik-adik kita, anak-anak kita insya Allah menghafalnya. Sebuah surat dalam Al-Quran. Surat ini terletak di penghujung Al-Quran tertibnya, yaitu surat yang ke-114. Surat ini Allah turunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surat ini memiliki 6 ayat. Surat ini dinamakan pula surat An-Nas. Surat An-Nas dikatakan An-Nas karena terulang di dalamnya kalimat An-Nas berulang kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat yang pendek, surat yang pendek, yang mana kita semua insya Allah menghafalnya. Namun tahukah kita apa keutamaan dari surat An-Nas dan apa pula intisari dari An-Nas, surat An-Nas? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat itu, dalam surat An-Nas, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya salawatullahi alaihi wasallam, a'udzu birabbin nas, aku berlindung
bi rabbin nas, dengan Rabb manusia, yang menguasai manusia, yang mengatur manusia. Di sini ada tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, dan tauhid rububiyah ini diakui oleh kufar Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kalian menanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap dalam kesyirikannya karena belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 ayat ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas, sesembahan, ma'bud, al-ilah wal ma'bud. Allah Subhanahu wa taala adalah ma'bud, yang disembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlindung kepada zat yang kekal abadi, kepada zat yang hidup tidak mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada yang menguasai manusia, yang memiliki manusia, rajanya manusia, dan juga sesembahannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berlindung, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dibolehkan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ayat berikutnya akan jelas. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang selalu bersembunyi. Ketika setelah membisikkan, dia bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu syaitan itu membisikkan kepada manusia kesesatan, maksiat, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Minal jinnati wan nas. Di akhir ayat tersebut, di akhir surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan 2 jenis bisikan. Dari jenis bangsa jin dan bangsa manusia. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini memiliki keutamaan. Surat ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian melihat ayat-ayat yang Allah turunkan semalam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "dan tidaklah ada yang semisalnya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 ayat ini yang dikenal dengan al-mu'awwidatan atau al-mu'awwidatain. Doa atau di dalamnya ada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka
apabila mengeluhkan sesuatu, mengeluhkan ada pada dirinya, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfus. Nabi SAW membaca al-mu'awwidzat, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq, An-Nas dibaca oleh Nabi SAW. Wa yanfus, kemudian beliau meniupkan dengan sedikit ludah, meniupkan di tangannya. Falamma ishtadda, kemudian diusapnya. Falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadihi raja'a barakatihima. Aisyah mengatakan, ketika sakit Nabi SAW parah menjadi, maka aku, kata Aisyah, membaca al-mu'awwidzat, kemudian aku mengusap dengan tangan beliau untuk mendapatkan barokahnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qul a'udzu birabbin nas, maka di dalamnya terdapat kandungan tauhid rububiyah, yang mana ketika seorang meyakini akan tauhid rububiyah, mengharuskan dia untuk ibadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, isti'anah kepada Allah, nazar kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah. Demikian pula isti'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di penghujung surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan waswasah, bisikan syaitan, baik itu dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin pernah ataupun mengalami yang namanya waswasah. Wa nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Al-waswas, al-wiswas atau al-waswasah nau'un minal marad, bentuk dari sejenis penyakit. An-Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya apabila kalian, syaitan akan datang kepadanya dan mengatakan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Syaitan datang kepadanya menanyakan, membisikkan kepada kita, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Bahkan sampai-sampai wal'iyadu billah, syaitan membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Apa kata Nabi SAW? Apabila sampai demikian, falyasta'idz billahi wal yantahi, maka hendaknya dia isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, hendaknya dia berhenti, tidak menyibukkan pikirannya dengan demikian, dan hendaknya dia menyibukkan dengan hal-hal yang lain akan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hadis ini merupakan penjelasan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya asy-syaitan akan selalu membisikkan kesesatan, akan selalu membisikkan kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menegaskan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Apabila syaitan mengganggumu dengan gangguan, dengan bisikan-bisikan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ista'id billah, berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tadi, Nabi SAW menegaskan apabila syaitan datang dengan membisikkan kepada engkau bisikan-bisikannya, gangguan-gangguannya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, bahkan sampai syaitan membisikkan siapa yang menciptakan Tuhanmu, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera berhenti dari memikirkan hal-hal yang demikian. Berlindung kepada Allah dan berhenti. Ini adalah obat, ini adalah dawa dari waswasah syaitan. Ilajul waswasah yang pertama adalah al-isti'adzah billah. Obat dari waswasah yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca Al-Qur'an, membaca azkar as-sabah wal masa, menjaga, membentengi diri dengan zikir pagi dan petang. Banyak membaca Al-Fatihah, banyak membaca Al-Baqarah, banyak membaca Al-Mu'awwidzat, banyak pula membaca ayat kursi. Ini yang bisa, yang pertama yang bisa membentengi seorang muslim dari waswasah syaitan. Yang kedua, sebagaimana sabda Nabi SAW, wal yantahi, hendaknya dia tidak menyibukkan, berpaling dari hal-hal demikian dan mengalihkan kesibukan dengan hal-hal yang manfaat. Sebagaimana tadi zikrullah azza wajal, sebagaimana tadi membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya, yang mesti kita bekali diri kita adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Karena waswasah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi, ada waswasah dari bangsa jin, ada waswasah dari bangsa manusia. Waswasah dari bangsa manusia, kita insya Allah mengatakan isti'adzah 1000 kali tidak akan terhindar. Namun apabila kita dengan ilmu syar'i, maka akan bisa mematahkan waswasah, gangguan-gangguan syubhat. Makanya ilmu syar'i, hendaknya kita bentengi diri kita dengan ilmu syar'i, kita bekali diri kita dengan ilmu syar'i. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya lau ta'arrada ahadun minal bashar fa innahu yumkinu qat'uhu bil hujjati wal burhan. Apabila manusia yang menjadi pengganggu kita menyampaikan syubhat, kerancuan dalam agama, bagaimana kita bisa membantahnya? Bukan dengan isti'adzah, bil hujjati wal burhan, dengan hujjah, dengan bukti-bukti, dengan dalil, dengan ilmu syar'i. Maka hendaknya kita membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Banyak kajian-kajian, banyak daurah-daurah, banyak membaca, mempelajari Al-Quran, hadis Nabi SAW sebagaimana yang difahami oleh sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan yang keempat yang bisa juga hendaknya kita jaga, kita hendaknya banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Yang mana Nabi SAW mengajarkan kita untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati agar kita tetap di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita
diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari godaan-godaan syaitan, agar kita dilindungi dari godaan-godaan manusia pula. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang mendapatkan cobaan hendaknya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala cobaannya, dan hendaknya mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم أقم الصلاة. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.